Oke kawan-kawan semua, selamat pagi. Hari ini hari Senin 24 Februari 2025 ya. Di tanggal 25 Sya'ban 1446 Hijriah. Tandanya bulan Ramadan hanya tinggal menghitung hari. Ya, kita awali hari-hari terakhir di pekan terakhir di bulan Februari 2025 ini dengan hujan ya. Subuh-subuh begini hujan, tapi alhamdulillah masih rame masjid kita. Alhamdulillah, syukurillah. Nah, kawan-kawan semua. Nah, kalau tadi kan kita bicara tentang bagaimana mencari model, bagaimana meracik demokrasi, sebuah demokrasi yang taruhlah diasumsikan atau dianggap cocok dan sesuai untuk values, nilai-nilai ya kebudayaan, adat istiadat dan tradisi di Indonesia. Ya, bagaimana mencari, meracik sebuah demokrasi untuk Indonesia yang sesuai dengan nilai-nilai tepo seliro dan niku duwur mendem jero gitu loh. Taruhlah begitu. Ya. Karena ya kita harus tahu bahwa Indonesia ini adalah negara yang berbudaya, negara yang punya adat istiadat, dan negara yang bertradisi gitu loh. Apalagi negara Indonesia ini masih merupakan sebuah negara tradisional. Itu teman-teman. Nah, kalau kita mengadopsi sepenuhnya demokrasi dari barat gitu ya kita harus tahu dulu itu sesuai nggak, itu cocok nggak untuk Indonesia gitu loh. Percaya sama saya, yang namanya demokrasi itu nggak akan bekerja kalau, kata kunci ini pegang baik-baik ya, demokrasi nggak akan bekerja kalau feodalisme itu masih ada di Indonesia. Itu aja. Satu yang harus dihilangkan bulat-bulat dari budaya Indonesia ini adalah feodalisme. Kita lihat feodalisme ini masih tinggi di Indonesia ini. Kalau feodalisme itu dihilangkan, fa insya Allah yang namanya demokrasi apapun itu modelnya akan bekerja. Ingat Soekarno melahirkan Indonesia ini sebagai sebuah negara republik. Ya. Kalau kita cerna dari 5 sila dari Pancasila, maka bisa saya simpulkan menurut tafsir pribadi ya dan tafsir pengkajian secara ilmiah ya, Soekarno melahirkan negara ini itu sebagai republik yang republik monoteistik. Ya oke lah, secara eksplisit republik Islam, negara unionis, persatuan, ya kan, negara kesatuan, unionis. Republik rakyat yang tadi udah disinggung sebelumnya, dan republik sosialis, bukan republik kapitalis. Jadi Soekarno melahirkan negara ini itu sebagai sebuah negara republik rakyat, di mana rakyat dilibatkan dalam semua urusan, termasuk urusan pemerintahan. Tentu memiliki wakil, karena kita menganut sistem representatif demokrasi atau representatif demokrasi perwakilan, bukan direct demokrasi seperti di Swiss atau demokrasi langsung. Enggak, kita demokrasinya adalah demokrasi perwakilan, representatif demokrasi itu. Begitu kawan, jadi biar teman-teman itu tahu ya. Nah, Bung Karno melahirkan Indonesia ini sebagai sebuah negara yang berkerakyatan,
negara yang berorientasi kepada rakyat, negara populis intinya. Negara populis dalam arti yang sebenarnya, gitu loh. Bukan populis yang baru tren belakangan ini, enggak. Gitu ya. Jadi itu yang harus kawan-kawan ketahui bahwa Bung Karno melahirkan Indonesia ini sebagai republik populis sebenarnya, atau republik rakyat, balik lagi. Nah, masalahnya begini, eksekusinya bagaimana? Pertama dirubah dulu dari yang sebutannya abdi negara menjadi abdi rakyat. Ya. Karena mereka yang bekerja untuk negara asal muasalnya adalah rakyat. Ya. Mereka yang bekerja untuk negara asalnya dari rakyat, dan mereka juga bekerja untuk rakyat. Dan yang menggaji mereka adalah rakyat. Uang untuk menggaji mereka adalah uang rakyat. Jadi sesama rakyat Indonesia gak boleh saling musuhan. Cuma gara-gara perbedaan tertentu. Ya, kalaupun mereka bekerja di sektor pemerintahan sekarang ini atau di sektor swasta, mereka rakyat. Mereka rakyat, asal muasalnya rakyat. Rakyat Indonesia. Mereka bukan rakyat asing. Mereka bukan rakyat luar negeri. Sama-sama rakyat Indonesia. Sama-sama rakyat Indonesia. Gitu loh. Jadi makanya saya setuju. Saya pertama ubah dulu. Ya, istilah abdi negara ini menjadi abdi rakyat. Gak ada istilah state servant, yang ada civil servant. Ya, pegawai negeri, pegawai sipil, abdi sipil. Ya, kalau dalam bahasa Inggris kan civil servant. Ya, civil itu artinya apa? Rakyat. Servant pengabdi. Ya, jadi yang benar itu adalah pengabdi rakyat, bukan pegawai sipil. Pegawai rakyat, gitu loh. Pegawai masyarakat. Itu. Jadi abdi masyarakat, karena mereka juga asal muasalnya dari masyarakat, gitu. Mereka yang bekerja untuk swasta, untuk pemerintah, itu semuanya dari masyarakat. Semuanya sama-sama abdi rakyat. Semua sama-sama abdi masyarakat. Gitu loh. Cuma beda jalur aja. Yang satu lebih di sektor swasta, di sektor korporasi, di sektor ya perusahaan yang for profit gitu ya. Yang di sana ada di pemerintahan, sektor yang sifatnya non profit gitu. Begitu kawan. Nah, karena kita sama-sama masyarakat, ya masyarakat juga berhak untuk menggunakan hak asasinya dalam berdemokrasi dong. Tadi disinggung sebelumnya kan? Ya, dan disinggung juga sore kemarin kan? Ya, sungguh botol gitu loh kalau ada yang menyatakan apa? Oh, kalau ini apa kerjaan saya menyela pemerintah. Lah, sikap kritis kita kepada pemerintah itu adalah bukti rasa sayang dan rasa cinta kita kepada pemerintah loh. Nggak melulu rasa sayang dan rasa cinta kita kepada pemerintah Indonesia yang sedang berkuasa sekarang ini kita salurkan dengan puji-pujian, dengan apresiasi, dengan kata-kata yang indah, syahdu, manis gitu ya. Kata-kata yang ya pokoknya kata-kata yang indah lah gitu. Nggak begitu juga. Gitu loh. Nggak begitu juga. Saya tulis itu
di Facebook saya dan di Instagram saya baru-baru dan di YouTube saya baru-baru ini. Boleh cek tulisan saya. Demokrasi dan sholat berjamaah. Ya. Kalau sholat berjamaah itu ya, ketika imam sholatnya salah dalam membaca ayat Al-Quran, dikoreksi oleh makmumnya yang hafal tentunya bacaan surah maupun ayat Al-Quran yang dibaca oleh imam. Pun begitu juga ketika imam sholat salah gerakan, diingatkan oleh makmumnya, dikoreksi oleh makmumnya dengan ucap subhanallah. Gitu. Jadi biasa itu untuk mengingatkan. Jadi biasa. Jadi imam sholat kudu siap mimpin, kudu siap diingatkan. Kalau salah, nggak boleh bebel. Itu, wah bacaan gua udah benar pak. Nggak begitu. Kalau salah ayatnya ya dibetulkan. Ayatnya bunyinya tidak seperti itu. Nah begitu juga dengan pemimpin di nggak cuma pemerintahan, pemimpin perusahaan, pemimpin komunitas, organisasi, bahkan pemimpin di keluarga pun juga kalau salah wajib juga diingatkan, ya, dan harus siap diingatkan, gitu, ya, nggak boleh ada stratifikasi gaya baru, nggak ada itu, ya, di mata Allah semua kita sama kok, ya. Di mata kita semuanya, di mata Allah itu semuanya sama kok. Nggak ada stratifikasi apa itu, nggak ada itu. Tidak ada stratifikasi di mata Allah, nggak ada teman-teman. Nggak ada, ya. Stratifikasi itu adalah buatan manusia dan itu pun juga didesain. Ya, nggak boleh itu, ya. Jadi makanya teman-teman, ya, saatnya kita buka ruang dialog, ruang bicara, ya, yang akademis, ilmiah, saintifik, tapi tetap dimengerti dan dipahami oleh masyarakat awam, ya, perihal bagaimana demokrasi yang cocok, pas dan sesuai untuk Indonesia, gitu loh. Bagaimana demokrasi yang tidak bertabrakan dengan yang tadi saya bilang Asian values tadi. Bagaimana demokrasi yang tidak bertabrakan dengan nilai-nilai Indonesia tadi. Itu yang harus kita bicarakan sekarang ini. Ketimbang saling melabel, saling mengejek, saling membungkam apa segala macam, ya. Mari buka ruang bicara. Mari buka ruang diskusi. Mari kita buka ruang untuk bagaimana melahirkan sebuah demokrasi yang sesuai untuk Indonesia tanpa harus ada saling bungkam-membungkam. Terima kasih telah menonton, selamat pagi dan sampai jumpa lagi.